Kode keras, Aep tiba-tiba menghilang, Susno 2G, jangan-jangan dia pelaku, semoga gak lari. Rudiana tidak ada di TKP. Rudiana dari mana? Pasti dari Aep. Sama siapa lagi satu? Dede. Ya. Sama satu lagi Mel-Mel. Ini yang harus diperiksa. Rudiana diperdalam, dari mana dapat nama 11 ini? Karena ada di berita acara Rudiana. Terus Aep dari mana tahu 11 ini? Ngasih tahu Rudiana. Kemudian Dede dari mana? Jangan-jangan ini pelakunya. Ya, saya tidak duduk ya. Jangan-jangan si Aep ini pelakunya. Kok dia bisa tahu persis? Nah, ini saya curiga besar. Mudah-mudahan Aepnya nggak lari. Bisa jadi pelakunya itu Aep. Tapi intinya benang merahnya sama. Validitas keterangan dari mereka tampaknya sungguh-sungguh diragukan. Bahkan patut untuk dicurigai bahwa sekali lagi keterangan mereka mengandung keterangan sifatnya palsu. Kalau yang disampaikan oleh Aep ini merupakan keterangan palsu atau false confession, sumber false confession itu dari mana? Apakah dari dirinya sendiri? Dia yang berinisiatif menyampaikan keterangan palsu? Apa kepentingannya? Muncul kemungkinan kedua, jangan-jangan false confession-nya datang karena pengaruh dari pihak eksternal. Baik pengaruh itu sifatnya intimidasi, paksaan, tekanan, suatu hal yang menakutkan, atau mungkin juga berupa iming-iming, sesuatu yang bisa melenakan, menyenangkan Aep. Kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Setelah sempat geger dengan pernyataan soal Peggy Setiawan Cianjur harus diperiksa terkait kasus Vina Cirebon, kini mantan Kabareskrim membeberkan hal yang diambil oleh penyidik jika ingin kasus ini tak berlarut-larut atau bahkan semakin melebar. Dalam sebuah tayangan video wawancara yang disitat dari YouTube iNews Official, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G mengatakan bahwa dirinya yakin Peggy Setiawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon akan bebas setelah sidang pra-peradilan. Karena menurut Susno, jika dirinya memposisikan sebagai penyidik dalam kondisi saat ini, maka sejumlah saksi yang telah memberikan pernyataan seperti Aep, Dede dan Mel-Mel akan diperiksa untuk diperdalam. Kalau saya penyidiknya, saksi Aep, Dede dan Mel-Mel harus diperiksa untuk diperdalam, kata Susno dalam video tersebut. Sebab, kata Susno, Rudiana tahu dari mana kalau 11 orang yang disebut itu ada pelaku, begitu juga Aep dan Dede serta Mel-Mel mereka tahu dari mana? Jangan-jangan mereka adalah pelakunya, ungkap Susno. Atau bahkan Aep ini juga pelaku? Saya tidak nuduh, cuma kok dia tahu persis, tambahnya. Lebih lanjut Susno mengatakan, kalau memang Aep terindikasi sebagai pelaku, mudah-mudahan Aep ini dia tidak melarikan diri. Jangan-jangan dia pelaku, mudah-mudahan dia gak lari, ungkas Susno. Sebelumnya juga Susno 2G mengatakan bahwa Peggy Setiawan Cianjur harus diperiksa untuk diperdalam karena berbagai informasi tentang dia telah beredar luas di media berbagai platform. Selain itu, sosok Aep yang pernah seliweran tampil memberikan pernyataan terkait kesaksiannya terkait kasus Vina Cirebon juga hingga kini belum diketahui. Aep seolah menghilang setelah namanya kembali mencuat dan menjadi sorotan ketika kesaksiannya dibantah oleh seorang warga setempat alias warga Cirebon. Ex-Kabareskrim Susno 2G kembali mengungkapkan jika ia mencurigai Aep merupakan pelaku kasus Vina Cirebon. Alasan Susno 2G mencurigai Aep sebagai pelaku kasus Vina Cirebon pun bukan tanpa alasan. Susno 2G mempertanyakan, dari mana Aep bisa mengetahui 11 orang terpidana kasus Vina Cirebon yang ada dalam BAP Rudiana. Jangan-jangan si Aep pelakunya kok bisa tahu persis, kata Susno 2G, Sabtu, 6 Juli 2024. Bahkan Susno 2G pun mengatakan semoga Aep tidak melarikan diri, jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saya curiga besar, mudah-mudahan gak lari bisa jadi Aep pelakunya, sambung Susno 2G. Sebab itulah yang membuat Susno 2G mengusulkan agar penyidik kembali ke titik awal, dan merinci ulang awal mula kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Jadi penyidik si Peggy harus kembali ke titik nol, jangan diambil di tengah, ujar Susno 2G.
Kemudian Susno 2J pun memberikan saran agar penyidik membuka CCTV kasus Vina Cirebon, terlebih anak buah Ibtu Rudiana pernah menyitanya. Kenapa nggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, kata Susno 2J. Susno 2J pun merasa heran, kenapa kesaksian Aep dalam kasus Vina Cirebon tidak diperdalam oleh penyidik. Kenapa nggak diperdalam Aep yang tahu persis, jangan-jangan Aep ini pelaku, tutur Susno 2J. Sebelumnya, tim hukum Polda Jawa Barat menolak semua dalil gugatan selama sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan bahwa penolakan terhadap semua dalil gugatan itu tertuang dalam 12 halaman kesimpulan, yang sudah diserahkan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Jumat. Semua dalil yang disampaikan pemohon tentunya setelah kami kaji semua, kami tolak. Totalnya 12 halaman. Kesimpulan, kan sedikit saja, tidak terlalu banyak, kata Kombes Pol Nur Hadi di Bandung, Kombes Pol Nur Hadi menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik terhadap Peggy Setiawan sudah sah menurut hukum dan telah melewati serangkaian gelar perkara yang dihadiri oleh sejumlah pihak di internal kepolisian. Ya, apa yang jadi bukti-bukti kemarin yang disampaikan, masalah penetapan tersangka kepada pemohon, ya kami menyatakan itu sudah sah menurut hukum, katanya. Kabid Hukum Polda Jabar ini mengemukakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan hasil penyelidikan yang komprehensif. Ia menyebut sudah ada 3 alat bukti yang cukup kuat untuk menjadikan Peggy sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Untuk alat bukti nanti mulai dari keterangan saksi, surat, ahli, kemudian nanti petunjuk yang nanti ranahnya oleh hakim. Kami siapkan minimal 3 alat bukti yang cukup kuat dalam jawaban kami nanti, kata Kombes Pol Nur Hadi. Sidang pra-peradilan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, yaitu Peggy Setiawan, akan dilanjutkan pada hari Senin 8 Juli dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.